Halo El Warriors, pada kesempatan kali ini aku ingin menginfokan kegiatan kemanusiaan yang akan Yayasan El Warrior jalankan selama di bulan November. Jadi, rencananya di bulan November ini kami akan melakukan kegiatan kemanusiaan kembali berupa bantuan sosial untuk rumah belajar gratis yang ada di wilayah pemukiman pemulung. Dan kali ini kami akan menyalurkan bantuan ini ke dua tempat yang dengan tipe yang sama-sama rumah belajar untuk pemukiman pemulung, hanya saja di dua wilayah yang berbeda. Jadi yang satu adalah namanya RPK atau Rumah Penyaluran Kreatif yang berada di Pondok Labu di Cilandak, dan juga yang satu lagi itu Saung Baca Garpu yang ada di wilayah Durensawit. Nah, untuk kedua tempat ini karena tipenya sama, maka kami akan memberikan bantuan sosial yang sama juga, yaitu kami akan memberikan bantuan donasi buku. Jadi waktu kami survei, yang pertama adalah kami survei ke Rumah Penyuluhan Kreatif di Pondok Labu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para El Warrior dan para pejuang Tuhan. Semoga sehat selalu, selalu sejahtera. Hari ini kami mendapatkan tugas untuk melakukan survei untuk penyaluran bantuan sosial. Sekarang kami berada di lokasi Jakarta Selatan, tepatnya di Rumah Penyaluran Kreatif Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Nah, untuk di Rumah Penyaluran Kreatif Pondok Labu ini, karena mereka memiliki beberapa kegiatan, yaitu kegiatannya mereka juga sebagai pelaksana untuk kegiatan bagi-bagi sembako apabila ada donatur yang datang. Lalu kemudian mereka juga selalu mengadakan pengajian mingguan untuk ibu-ibu di warga kampung pemulung tersebut. Sehingga untuk kedua kegiatan itu mereka membutuhkan bantuan berupa tenda yang sangat besar, serta terpal untuk sebagai alas kegiatan mereka. Sehingga kami berencana untuk memberikan bantuan berupa tenda. Kalau dari request mereka membutuhkan tenda yang berkisaran 12 kali 7 meter. Karena di situ memang untuk kegiatannya itu lumayan banyak sih yang hadir gitu loh, ibu-ibu yang ada di kampung pemulung itu. Sehingga kami rencana akan memberikan bantuan sumbangan tenda tersebut. Mereka juga mengadakan kegiatan untuk anak-anak yang ada di kampung pemulung tersebut. Bagi anak-anak mereka menyediakan paket khusus untuk sambung sekolah gitu. Jadi untuk anak-anak yang biasanya kan mereka banyak yang mendadak butuh sekolah karena orang tuanya tidak cukup dana, atau maksudnya ada membutuhkan hal dan lain-lain, atau ada yang memang belum bisa sekolah sampai umur tertentu, dan begitu mereka mau masuk sekolah mereka kan harus tes dulu. Nah, sebelum tes itu di rumah belajar RPK itu biasanya mereka mengadakan kayak paket kejar untuk sambung sekolah. Jadi untuk anak-anak yang mau atau memang orang tuanya berniat untuk menyambungkan sekolah, anak-anaknya itu akan diberikan bimbel gitu, bimbel tambahan dari mereka agar siap untuk mengikuti tes masuk sekolah kembali. Dan itu mereka semuanya tidak pungut biaya. Memang mereka membangun tempat itu khusus untuk rumah belajar anak-anak kampung pemulung secara gratis. Karena itu, kami
merasa tempat-tempat seperti ini sangat layak untuk dibantu. Dan bantuan kali ini kami ingin menggalangkan donasi buku dari para El Warriors yang memang berniat dan peduli untuk membantu anak-anak kampung pemulung yang ada di 2 tempat ini. Kalian bisa berkontribusi dengan membelikan buku, itu lebih ke buku-buku edukasi. Dan kalau mereka kan biasanya memberikan penyaluran bantuan bimbel seperti calistung, baca tulis hitung, dan juga mengajar pengajian dan juga kesenian sekitar itu. Dan rentang anak-anak yang menjadi tanggungan mereka itu ada di SD hingga SMP. Untuk yang usia PAUD atau pendidikan usia dini itu juga ada, tapi tidak terlalu banyak. Lebih banyak yang di SD dan SMP. Dan buku-bukunya bisa berupa buku-buku edukasi ataupun untuk pendidikan nasional, dan juga bisa menambahkan buku-buku cerita juga yang memiliki nilai moral. Karena menurut kita, buku-buku edukasi itu bukan cuma hanya mencakup pelajaran akademis, tapi juga mencakup edukasi moral gitu. Sehingga kita ada beberapa contoh buku. Yang pertama adalah kalian bisa mencari buku-buku yang mungkin mirip seperti ini, tapi mungkin beda versi, tidak masalah. Ini adalah buku ujian sekolah untuk tingkat SD. Kemudian ada buku mengenal calistung, mewarnai, dan menggambar yang seperti ini juga menurut kami cukup bagus untuk mengedukasi anak-anak SD. Kalau bergambar biasanya mereka lebih tertarik memang. Lalu ada juga yang untuk pengetahuan alam. Pengetahuan alam ini mungkin ini memang lebih ke untuk anak PAUD, pendidikan usia dini. Kemudian, untuk buku tambahan lainnya kita juga mengharapkan ada buku dengan buku cerita, tapi memiliki nilai moral. Seperti itu kira-kira. Seperti ini kan cerita akhlak mulia Nabi Muhammad. Kemudian ada, ini lebih ke untuk anak SMP-nya sih. Karena menarik buku komik. Tapi komiknya ini yang mengedukasi ya, jangan komik cerita-cerita fiktif atau yang terlalu berfantasi. Sebaiknya dicari yang memang ada edukasi moralnya gitu. Kira-kira itu. Dan kita juga tidak menutup kemungkinan untuk yang ingin berdonasi buku bekas, tidak masalah, selama bukunya itu masih sangat layak untuk dipakai, digunakan, dibaca, masih sangat terawat, dan apabila dia bukunya berseri, itu kami mengharapkan agar serinya komplit, tidak ada yang bolong, tidak ada yang hilang, dan semua halamannya masih full, ya intinya masih sangat layak untuk dibaca. Dan bukunya juga tidak menutup kemungkinan untuk pelajaran kesenian, keterampilan, yang seperti itu juga diharapkan dari pengurus RPK dan Saung Baca Garpu tersebut. Dan bagi yang telah siap untuk mengirimkan bukunya, kalian bisa mengirimkan ke kantor yayasan kami, yaitu di alamat berikut. Dan untuk batas waktu penggalangan donasi buku ini akan kami tunggu sampai dengan tanggal 22 November 2024. Dan untuk lebih jelas lagi, mungkin kita akan memberikan tayangan untuk syarat-syaratnya berikut. Lalu untuk bantuan berikutnya yang akan kami berikan juga di bulan November ini adalah bantuan kemanusiaan untuk perorangan, di mana kami mendapatkan info dari email tentang seorang ibu yang telah kehilangan suami dan beberapa kerabat keluarganya juga. Jadi ibu ini saya inisialkan saja sebagai Ibu R, dan keluarganya mereka mengalami musibah ledakan kompor gas di tahun 2023 kemarin. Untuk suami dan kerabatnya memang telah wafat, dan untuk ibu ini juga mengalami luka bakar hingga 90%, sehingga ibu ini tidak sanggup lagi untuk bekerja secara normal, dan sangat bergantung pada donasi-donasi dan juga bantuan-bantuan dari
pemerintah atau daerah sekitar. Sedangkan ibu ini masih mempunyai tanggungan 2 orang anak yang masih bersekolah di jenjang SD dan SMP. Maka dari itu, kami berencana untuk memberikan bantuan sosial berupa obat-obatan untuk perawatan luka bakarnya, dan juga dana tunai yang kami harapkan bisa membantu meringankan beban dari Ibu R ini senilai 1 juta rupiah, dan kami akan memberikannya setiap bulan selama Ibu R masih terus membutuhkan bantuan. Dan mungkin bisa dilihat hasil survei kami juga bersama Ibu R, namun mohon maaf karena Ibu R kurang berkenan untuk divideokan, jadi kami hanya bisa merekam suaranya saja. Saya ke rumah sakit yang istilah kata yang lebih baik gitu penanganannya. Saya dana dari mana gitu. Dari BPJS nggak bisa nanggung bagaimana? Ya itu justru dari BPJS setiap kontrol itu BPJS itu nggak pernah dikasih obat. Jadi kayak kalaupun kontrol tuh kayak kita tuh kayak semacam cuman ganti perban aja gitu penanganannya gitu. Jadi kalau saya nanya, dok ada obat yang istilahnya diminum nggak gitu, nggak dikasih, nggak bu, udah cukup ini aja, nanti di rumah per 3 hari sekali bapak ganti. Sedangkan perban kan harus saya beli, air infusan harus saya beli. Dan sekian info tentang program kemanusiaan yang akan berjalan di bulan November ini dari Yayasan El Warrior. Semoga info ini dapat menggerakkan hati para El Warriors untuk menggalangkan donasi buku, terutama yang kami harapkan adalah donasi buku selama di bulan November ini. Kami tunggu sampai dengan tanggal 22 November 2024 ya guys. Sekian info dari saya, terima kasih.